Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arman selaku dosen mata kuliah Media Pembelajaran SD berbasis ICT. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mega Ananta dengan NPM 2022406405 Saya akan menjelaskan materi terkait pembahasan yang sudah dibahas di pertemuan minggu lalu, yaitu tugas resum tentang materi konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran sehingga makna pesan yang disampaikan lebih jelas. Dan tugas pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien atau penunjang penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru sehingga dapat merangsang minat, perhatian, dan minat peserta didik. Sebagainya dapat memudahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian membahas tentang media, kita perlu tahu bahwa media berasal dari kata medium, yaitu sedang, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Dan ada juga median, yaitu nilai tengah. Media adalah penghubung dengan peserta didik atau salah satu perantara pembelajaran. Media merupakan alat untuk menerjemahkan pesan dalam bentuk lain. Dengan media kita bisa mendatangkan hal-hal yang mustahil bisa dibawa ke dalam kelas. Contohnya menjelaskan hewan gajah. Kita tidak mungkin membawa gajah ke dalam ruangan kelas. Tetapi dengan media kita bisa menjelaskan gajah dalam bentuk gambar maupun video. Anak SD tidak bisa belajar secara abstrak, maka harus menunjukkan dengan gambar. Yang lebih konkret lagi yaitu dengan menampilkan video. Tugas guru adalah meyakinkan bahwa apa yang disampaikan guru diterima dan dipahami oleh siswa. Belajar pada hakikatnya adalah penyampaian informasi. Kita perlu tahu perbedaan dari informasi dan data. Informasi adalah pengetahuan, sedangkan data terdiri nama, umur, alamat, orang tua, dan status. Jadi semakin banyak data, semakin jelas informasinya. Dan perlu juga diskusi dan interaksi. Belajar merupakan proses perubahan perilaku yang dimaksud terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Belajar paling efektif yaitu belajar dari alam langsung dan juga bisa menggunakan media atau gambar. Berikut ada gambar model komunikasi, yaitu pengirim pesan harus menafsirkan, menerjemahkan, menginterpretasikan, kemudian disampaikan dengan bahasa yang diterima dengan penerima pesan tanpa adanya hambatan atau noise, yaitu kebisingan. Noise adalah masalah, maka dalam belajar harus fokus karena itu penting. Ada beberapa tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas. Contohnya, menjelaskan hewan gajah bisa menggunakan gambar atau video agar mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu mengatasi keterbatasan ruang dan daya indera. Contohnya, ketika pembelajaran IPA, yaitu menggunakan mikroskop, yaitu yang bisa dilihat adalah kuman atau bakteri. Sedangkan untuk melihat benda yang sangat jauh atau tinggi, kita bisa menggunakan teropong. Yang ketiga yaitu untuk menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menimbulkan gairah belajar peserta didik. Yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan anak peserta didik belajar sendiri-sendiri. Contohnya, menonton materi yang dibuat oleh guru, maka siswa bisa belajar mandiri. Yang ketujuh, membersamakan pengalaman dan persepsi antar peserta didik dalam penerimaan. Yang selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Yang ketiga, menyajikan informasi. Terdiri informasi dasar, pelengkap, dan atau pengayaan.
Yang kelima, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. Yang keenam, mengontrol aktivitas peserta didik. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Yang kedelapan, memberikan simulasi. Yang kesembilan, melakukan penilaian. Yang kesepuluh, administrasi. Yang kesebelas, penelitian dan pengembangan. Belajar itu harus memuat 9 peristiwa, yaitu yang pertama, gain attention, menarik perhatian, agar siswa bisa fokus pada pembelajaran. Yang kedua, inform learner of objektivitas, yaitu supaya peserta didik tahu tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pre-learning atau persepsi, menghubungkan pembelajaran kemarin dengan pembelajaran hari ini atau agar berkesinambungan. Yang selanjutnya adalah present content, yaitu menyampaikan atau memberikan materi kepada peserta didik. Selanjutnya ada provide guidance, yaitu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Yang selanjutnya adalah praktek, yaitu mempraktekkan materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Kemudian ada provide feedback, yaitu memberikan umpan balik untuk memastikan siswa apakah sudah memahami materi dengan baik atau belum, seperti memberi ujian atau memberikan perbaikan jika belum pernah. Yang kedelapan adalah assess performance, yaitu penilaian yang menyeluruh. Yang kesembilan ada enhance retention and transfer to the job, yaitu meningkatkan ketahanan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.